Di tengah perang di Ukraina, tentara Rusia dikirim ke Suriah. Что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и We are here at the Antonov Airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. They've allowed us to come in and be with them as they defend the perimeter of this air base here, where helicopter-borne troops, these troops, were landed in the early hours of this morning to form an air bridge to allow for more. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang terus berlangsung, Rusia mengerahkan bala bantuan pasukan ke wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh petempur Kurdi dan pasukan pemerintah. Pengerahan pasukan tambahan ini dilakukan di tengah kekhawatiran akan adanya serangan darat Turki. Langkah Rusia yang merupakan sekutu Suriah ini dilakukan setelah Turki melancarkan serangan udara ke target-target Kurdi di Suriah dan Irak pada 20 November. Serangan udara Turki itu dilancarkan seminggu setelah ledakan bom di kota Istanbul yang dituduhkan pada militan Kurdi yang telah membantah bertanggung jawab. Dilansir kantor berita IFP Kamis 1 Desember 2022, warga Tal Rifat, kantong yang dikuasai Kurdi di utara Aleppo, Suriah, mengatakan kepada IFP bahwa bala bantuan pasukan Rusia telah mencapai kota itu. Tal Rifat terletak 15 km atau 9 mil selatan perbatasan dengan Turki. Pasukan Kurdi menguasai kota dan desa-desa sekitarnya dan pasukan Rusia sudah hadir di daerah tersebut. Penduduk Tal Rifat mengatakan pasukan Rusia telah memasang penghalang jalan di desa-desa terdekat yang memisahkannya dari posisi-posisi yang berada di bawah kendali pasukan Turki dan pemberontak Suriah proksi mereka. Proksi Turki menguasai daerah-daerah di sekitar Tal Rifat dari utara, sementara pasukan Suriah yang didukung Rusia menguasai sebagian besar zona di selatan. Setelah melakukan serangkaian serangan udara, Turki mengancam akan melancarkan serangan darat ke Suriah Utara, termasuk kantong Tal Rifat serta Kobane dan Manbij lebih jauh ke timur. Kobane dan Manbij berada di bawah kendali pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika Serikat, yang mencakup unit perlindungan rakyat Turki atau YPG, salah satu kelompok Kurdi yang dituduh Turki berada di balik pengeboman Istanbul. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, kelompok pemantau perang Suriah yang berbasis di Inggris, mengatakan Rusia juga memperkuat pasukannya di pangkalan udara yang dikendalikan pemerintah di dekat Tal Rifat. Bala bantuan ini bisa menjadi upaya untuk menghentikan atau menunda operasi Turki, kata Kepala Observatorium Rami Abdelrahman kepada IFP. Pasukan pemimpin Kurdi di Suriah Utara telah meminta Rusia untuk mencegah Turki melancarkan serangan darat terhadap mereka, kata komandan mereka pada Selasa lalu. Observatorium mengatakan bala bantuan Rusia juga telah mencapai pinggiran kota perbatasan Kobane. Pasukan Rusia telah dikerahkan di beberapa daerah perbatasan yang dikuasai Kurdi di Suriah Utara, menyusul perjanjian 2019 yang berusaha untuk mencegah ancaman serangan Turki sebelumnya. Sejak 2016, Turki telah melakukan operasi berturut-turut melawan pasukan Kurdi di Suriah Utara yang telah menempatkan proksi-proksinya di beberapa daerah di sepanjang perbatasan. Rusia kirim bala bantuan ke Suriah Utara. Rusia mengerahkan bala bantuan pasukan pada Rabu 30 November 2022 ke wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh pejuang Kurdi dan pasukan rezim Assad, kata penduduk dan kelompok pemantau perang di tengah kekhawatiran serangan darat Turki. Langkah sekutu Damaskus Moskow dilakukan setelah Ankara melancarkan serangan udara ke sasaran Kurdi di Suriah dan Irak pada 20 November. Sepekan setelah pemboman Istanbul yang mematikan dituduhkan pada militan Kurdi yang telah membantah bertanggung jawab.
Penduduk Tal Rifat, kantong yang dikuasai Kurdi di utara Aleppo, mengatakan kepada IFP bahwa bala bantuan pasukan Rusia telah mencapai kota itu. Tal Rifat terletak 15 km atau 9 mil selatan perbatasan dengan Turki. Pasukan Kurdi menguasai kota dan desa-desa sekitarnya, dan pasukan Rusia sudah hadir di daerah tersebut. Penduduk mengatakan pasukan Rusia telah memasang penghalang jalan di desa terdekat yang memisahkannya dari posisi di bawah kendali pasukan Turki dan proksi Suriah mereka. Proksi Turki menguasai daerah-daerah di sekitar Tal Rifat dari utara, sementara pasukan rezim Suriah yang didukung Rusia menguasai sebagian besar zona di selatan. Setelah melakukan serangkaian serangan udara, Turki mengancam akan melancarkan serangan darat ke Suriah Utara, termasuk kantong Tal Rifat serta Kobane dan Manbij, lebih jauh ke timur. Kobane dan Manbij berada di bawah kendali pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung AS, yang mencakup unit perlindungan rakyat Kurdi atau YPG, salah satu kelompok yang dituduh Turki berada di balik pengeboman Istanbul. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan Rusia juga memperkuat pasukannya di pangkalan udara yang dikendalikan rezim di dekat Tal Rifat. Bala bantuan bisa menjadi upaya untuk menghentikan atau menunda operasi Turki, kata Kepala SOHR Rami Abdulrahman kepada IFP. Pasukan pimpinan Kurdi di Suriah Utara telah meminta Rusia untuk mencegah Turki melancarkan serangan darat terhadap mereka, kata komandan mereka pada Selasa. SOHR mengatakan bala bantuan Rusia juga telah mencapai pinggiran kota perbatasan Kobane. Pasukan Rusia dikerahkan di beberapa daerah perbatasan yang dikuasai Kurdi di Suriah Utara, menyusul perjanjian 2019 yang berusaha untuk mencegah ancaman serangan Turki sebelumnya. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pekan lalu bahwa Turki lebih bertekad untuk mengamankan perbatasannya dengan Suriah, dan serangan pejuang Kurdi mengancam operasi darat pada waktu yang paling nyaman. Sejak 2016, Turki telah melakukan operasi berturut-turut melawan pasukan Kurdi di Suriah Utara yang telah memasang proksi di beberapa daerah di sepanjang perbatasan. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang terus berlangsung, Rusia mengerahkan bala bantuan pasukan ke wilayah Suriah Utara yang dikuasai oleh petempur Kurdi dan pasukan pemerintah. Pengerahan pasukan tambahan ini dilakukan di tengah kekhawatiran akan adanya serangan darat Turki. Langkah Rusia yang merupakan sekutu Suriah ini dilakukan setelah Turki melancarkan serangan udara ke target-target Kurdi di Suriah dan Irak pada 20 November. Serangan udara Turki itu dilancarkan seminggu setelah ledakan bom di kota Istanbul yang dituduhkan pada militan Kurdi yang telah membantah bertanggung jawab. Dilansir kantor berita IFP Kamis 1 Desember 2022, warga Tal Rifat, kantong yang dikuasai Kurdi di utara Aleppo, Suriah, mengatakan